Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang bernuansakan Natal, berkaitan dengan Natal, yang bisa menjadi dan pasti menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk kita alami dalam hidup kita ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Di beberapa kesempatan, di beberapa bentuk beberapa kepercayaan pelayanan, saya saya merenungkan beberapa rancangan Allah di sekitar Natal, ya, seputar Natal. Ada kaitannya dengan siapa-siapa yang diberitahukan tentang peristiwa Natal, seperti gembala-gembala di padang yang menjaga domba, bahkan lokasi-lokasi yang dipilih Allah untuk kelahiran Yesus itu pun merupakan sesuatu yang dirancangkan dengan rapi, dengan tepat oleh Tuhan. Karena kita yakin percaya Tuhan tidak pernah terkejut dengan apa yang terjadi, sebab Dia Maha Tahu. Katakan amin. Dia Tuhan yang berdaulat, berkuasa, sehingga semua hal yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa di Alkitab itu ada dalam kendali Allah, termasuk orang-orangnya, orang Majus misalnya, Herodes dan lain sebagainya, tempat-tempatnya. Saya bahkan membahas di satu Natal bahwa Bethlehem itu pun dipilih Tuhan dengan satu maksud tertentu. Jadi bahkan lokasinya, baik Bethlehem, Yesus dibesarkan di Nazaret, dan Dia disalibkan di Golgota. Itu bukan sesuatu yang mengejutkan bagi Tuhan, sebab Allah berdaulat, Allah pegang kendali. Sekali lagi katakan amin. Sedikit memberikan gambaran bagi kita bahwa Bethlehem menjadi alasan dipilih Tuhan karena janji Tuhan bagi Daud. Tuhan berjanji bagi Daud bahwa keturunannya itu akan lestari, akan terus ada. Keturunannya itu dari zaman sampai pada penghujung zaman. Dan Yesus lahir di kota di mana Daud berasal. Jadi di setiap lokasi, di setiap tempat itu Tuhan tidak pernah sama dengan orang. Dan kalau misalnya ada peristiwa mendadak, buru-buru pergi di rumah sakit mana Jo, pergi di sini Jo. Itu karena orang manusia tidak memegang kendali. Tapi kalau Tuhan itu mengatur segalanya dengan maksud mulia di dalamnya. Haleluya. Selalu ada maksud mulia dari Tuhan. Bahkan di dalam hidup kita, orang ada di mana lahir, ada hal yang tidak bisa kita pilih. Di mana kita lahir, dari rahim siapa kita lahir, orang tua siapa yang menjadi orang tua kita. Itu kita tidak bisa pilih. Percaya bahwa Tuhan punya maksud mulia bagi kita semua. Katakan amin. Ada maksud mulia dari Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan yang berkaitan dari apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa lokasi ini dipilih Allah dengan maksud yang mulia dari Tuhan Allah. Matius 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, dan kita akan lanjutkan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri, kita baca bacaan awal ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang empunya firman. Matius 2 ayat 13 sampai 15 dan 19 sampai 23, 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya,
larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Puji Tuhan, haleluya, dipersilakan duduk. Jadi peristiwa ini adalah Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, dan atas peringatan Tuhan kepada Yusuf ayahnya, memang sangat penting sekali seorang suami yang peka dengan Tuhan. Amin. Saya tidak menulis ini, tetapi Yusuf ini menunjukkan sebuah kepekaan dan ketaatan. Bahwa rencana Allah harus terjadi di mana seorang yang Tuhan percayakan memimpin sebuah keluarga terus membangun hubungan yang intim dengan Allah. Bapak-bapak katakan amin. Haleluya. Yusuf diingatkan Tuhan untuk, bahkan diarahkan Tuhan untuk pergi menyingkir dari Bethlehem karena Herodes akan membunuh anak-anak sulung. Jadi mereka ke Mesir. Selang beberapa waktu dari Mesir terdengar bahwa Herodes sudah mati. Memang orang biar jahat bagaimana tetap mau mati. Mari jangan aja sumpah-sumpah mau mati. Haleluya. Herodes mati, akhirnya mereka ke Nazaret. Di luar rencana Yusuf. Dorang ke Israel, apakah akan kembali ke Bethlehem? Cuma kisah ini Bapak Ibu Saudara, di ayat 22 dikatakan, karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Di ayat 23 dikatakan bahwa di bagian B, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret, nubuat. Bahwa yang akan lahir itu, dia akan lahir di Bethlehem kecil mungil, ya toh? Little town of Bethlehem. Tapi dia akan dibesarkan di Nazaret dan akan disebut sebagai orang Nazaret. Menariknya Bapak Ibu Saudara, ini disematkannya Yesus orang Nazaret ini memang adalah sebuah budaya dari orang Yahudi, di mana identitas seseorang itu dilekatkan dari mana dia berasal. Jadi kalau dia berasal dari mana, itu akan disematkan kepada dia. Misalnya Yudas Iskariot, ya Yudas orang Kariot, yang punya sifat melawan orang Romawi, karena orang Kariot katanya terkenal demikian. Nah, Yesus dikatakan orang Nazaret karena dia besar di Nazaret. Dalam Yohanes 19 ayat 19 bahkan
peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Bahkan di dalam papan yang kita sebut INRI itu, bukan kita sebut, yang kita lihat INRI sebenarnya itu merupakan sebuah singkatan ya. Yesus Nazarenus Rex Iudium, Yesus orang Nazaret. Sematan Nazaret terus melekat kepada Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 46 bahkan dikatakan begini. Ketika Yesus mau memilih murid-murid, Nathanael, salah satu calon muridnya, berkata bahkan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi dalam tema Natal saya beri judul sini identitas. Jadi judulnya adalah identitas. Dan identitas yang disematkan bagi Tuhan Yesus begini. Masa dari Nazaret ada sesuatu yang baik? Sebab kota ini bukan kota terkenal, bukan kota yang dimana ada orang-orang hebat lahir di sana. Jadi bahkan calon murid Yesus pun memberikan impresi, kesan berdasarkan informasi yang telah dia terima sejak kecil. Tidak mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Kalau dari Yerusalem iya, tapi dari Nazaret enggaklah. Yohanes 7 ayat 50 dan 52 sampai 52. Ahli Taurat orang Farisi juga, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Sehingga bagi orang di masa itu untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Kristus itu, adalah Mesias itu, merupakan sesuatu yang sukar untuk diterima. Karena dia dibesarkan dengan identitas Galilea dan Nazaret. Tapi seperti saya katakan tadi dan kita imani bersama, orang imani bersama, Tuhan tidak pernah mengatur sesuatu tanpa tujuan yang kudus, mulia, agung, suci, indah. Katakan amin. Selalu ada tujuan Tuhan. Sehingga ini waktu sampai Yesus salib, mesti tulis itu DP identitasnya itu. Karena orang kalau misalnya kemana-mana sekarang harus ada KTP untuk menunjukkan identitas kita. Kalau misalnya kita pergi ke beberapa tempat harus ada identitas. Atau transportasi, kalau jalur udara harus ada identitas. Yang lebih ketat protokolnya harus ada identitas, karena identitas itu penting. Dan dalam hal ini sebenarnya kalau Tuhan Yesus kalau dia lahir di Yerusalem mungkin, atau di Bethlehem sesuai yang dinubuatkan, itu betul toh. Tapi DP perjalanan hidup karena besar di Nazaret membuat orang berpikir dia dari Nazaret. Kenapa enggak? Maksudnya Allah Bapa ngatur begini aja. Nah, kamu besar di Bethlehem ya, supaya waktu kamu mulai besar, orang mulai sadar, oh dia Mesias. Tapi Tuhan mau ajarkan kita sesuatu. Kenapa bukan Yerusalem yang pusat kegiatan rohani? Kenapa Nazaret dipilih Allah? Bahkan identitas Nazaret itu terbawa sampai di kayu salib. Ada 3 hal yang akan kita belajar di kesempatan ini. Yesus dorang sematkan identitas yang mengatakan bahwa mustahil, tidak mungkin ini jadi orang hebat atau berasal dari kehidupan yang hebat pula. Tidak mungkin lah. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu bersama bahwa Tuhan sekalipun disematkan identitas Nazaret, dia tetap melakukan pekerjaan yang hebat. Apa pelajaran bagi kita? Sederhana saja. Ingatlah. Ini DP kata kunci pertama, ingatlah.
bahwa identitas yang dunia bisa berikan bagi kita bukan jadi penentu bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana kita mengalami kemenangan dalam hidup. Boleh katakan amin? Kadang-kala orang taruh identitas bagi kita, kamu itu kan dari keluarga begini. Kalau dari latar belakang, kalau ada tuh hukum keturunan, ngana ini masuk di keturunan 6,5, jadi masih mau masuk di urutan kutuk itu. Tapi tidak demikian. Kita harus ingat bahwa identitas kita, belajar dari Tuhan Yesus, bahwa identitas diri kita tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan atau sematkan, bahkan sampai liang lahat. Orang bisa sematkan sesuatu. Yesus dikenal bukan dari identitas yang dilekatkan di dalam dia atau bagi dia. Yesus dikenal dari kehidupannya. Sehingga hidup kita harus terus berpegang pada identitas yang benar, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang orang sematkan bagi kita, apa yang orang katakan bagi kita, tetapi apa yang Tuhan katakan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Yesus sengaja melekatkan yang bukan pada sesuatu yang akan membantu dia terkenal, yang membuat dia disegani, untuk memberi iman bagi kita. Bahwa dari manapun kita berasal, selama kita dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Identitas kita bukan bagaimana orang menyebut kita. Sekalipun sematan Nazaret bagi Yesus tidak mengubah bahwa dia adalah Tuhan yang hebat. Identitas kita bukan bagaimana orang menyebut kita, tetapi bagaimana Tuhan menyebut kita. Boleh katakan amin? Sebab perkataan manusia itu punya pengaruh yang besar ketika iman kita tidak penuhi dengan perkataan Tuhan. Haleluya. Ada tuh tante sumurung-murung. Siapa anak murung-murung DP laki tanya. Coba apa lihat waktu meja di ruang tamu. So balawa-lawa yang ada isi DP toples. Iya tuh. Coba lihat tuh ada tuh bahasa gorden. So mengalami sindrom bakimu. Mama baru tanggal begini leh. Ya enggak. So hilang damai sejahtera. Karena dia baru udah pergi di satu tampak dekat rumahnya. Dan suara Birman lebih dominan dari suara firman. Sekali lagi, suara Birman lebih dominan dari suara firman. Dan membangun identitas. Open Cup datang. Dapat lihat tadi, dasi turung apa itu? Kenapa kok Brur ada janji pak kita dari bulan lalu? Dia pulang rumah, dia lihat pada Brur, Bapak pernah janji? Identitas kadangkala dipengaruhi oleh apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Iblis bahkan punya strategi yang sama. Di dalam, tidak perlu dibuka, dalam Matius 4 itu dikatakan, Yesus ke padang gurun sebelum mau melayani. Jadi sebelum mau melayani, dia ke padang gurun untuk menyiapkan dirinya, dan di sana pun iblis juga hadir untuk mencobai dia. Dia berpuasa 40 hari, di akhir puasanya, ini iblis tanya, jika ngana, kalau engkau ngana kang, kurang terlalu sedap kang, ya terlalu sedap. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Pertanyaan identitas bagi Yesus sebelum melayani.
Karena iblis itu mengambil iman lewat mengambil keyakinan kita tentang siapa kita. Kalau dia mengambil atau mencuri itu, tidak lama kemudian dia akan membunuh iman kita. Karena dia telah mencuri identitas kita. Kalau Yesus kehilangan keyakinan bahwa dia anak Allah, maka dia sukar untuk melakukan sesuatu yang besar. Nah, di hidup ini seringkali terjadi demikian, dan penting sekali untuk kita terus memberikan suplai firman perkataan Tuhan yang menjaga identitas kita. Tiba-tiba terdengar suara guru. Ini betul Bapak Ibu Saudara, ini Matius 4, sebelum 4, 3. Tuh, Matius 3. Matius 3 ayat 17 katakan begini. Lalu terdengarlah dari suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari sorga ini. Sebelum Matius 4, ada pertempuran ketidakyakinan yang iblis mau taruh atas identitas dirinya tentang betapa berharganya, betapa dikasihnya, betapa rancangan Allah ada bagi Yesus. Bapa telah memberi modal iman kepada Yesus Kristus dalam keserupaannya sebagai manusia. Dikatakan bahwa anakku yang kukasihi. Jadi kalau kita kehilangan identitas kita bahwa kita dikasihi Allah, sulit bagi kita untuk melakukan lebih. Karena sudah kehilangan keyakinan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Makanya Matius 3 itu jadi sebuah peristiwa penting sebelum lanjut Yesus berkarya dan berkarya dan berkarya. Dan saya yakin Bapa di sorga juga mengatakan hal yang sama bagi kita semua. Bahwa jemaat di TC adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Katakan amin. Itu dia anak yang kukasihi. Kita bisa membaginya menjadi 4 bagian dari ayat ini. Inilah anakku. Itu adalah sebuah peneguhan dari mana kita berasal. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan dengan rancangan yang indah. Katakan amin. Yang kedua, dikasihi. Identitas ini harus terus melekat bagi kita semua. Karena ada yang anak, dia tahu dia ciptaan Tuhan, tetapi dia tidak yakin bahwa dia dikasihi Tuhan. Makanya iblis terus goyah itu. Kamu betul tidak dikasihi Tuhan? Padahal kamu sudah setia. Padahal kamu sudah. Atau bisa berlaku sebaliknya. Kamu kan terus gagal. Banyak kali gagal. Mau komitmen sungguh-sungguh tidak terjadi. Betulkah Tuhan masih mengasihi? Firman Tuhan tidak berubah, dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Haleluya. Keyakinan kita akan kasih Tuhan dimulai dari keyakinan kita akan identitas kita, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Yesus sayang saya. Amin. Amin. Ada tuh lagu sekolah minggu, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Kita tidak ditentukan identitas kita dari apa yang dunia katakan, tetapi apa yang firman katakan. Haleluya. Satu kali ada sebuah acara rohani yang kami ikuti, dan teman saya, dia syafaat. Jadi dia syafaat,
Dia akan ketawa kalau dengar ini karena kami ngobrol tentang hal itu. Jadi ditunjuk dia berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Ada 15 menit dia ulang-ulang. Kita karena waktu itu nggak ada pemain keyboard, kita cuma tahu tuh program-program tindis-tindis. Jadi kita di keyboard, Baba mengiring dan kita ada lia-lia dia di ujung, pakai mic tuh. Tuhan ampuni kami. Aduh, ya udah mulai-mulai nih doa ini no. Ya maju-maju DP doa. Kita bilang Tuhan kasih petunjuk bagaimana. Tuhan yakinkan hati saya, kita seplang keyboardku tapi babise. Sudah. Tuhan so ampuni. Berdoa aja. Sebab mungkin saja teman saya punya sikap hati mau memberi diri untuk bertobat. Tetapi dia punya identitas diri itu diganggu oleh hasutan-hasutan atau intimidasi kuasa gelap. Engkau tidak mungkin dikasih dengan peristiwa-peristiwa hidup yang telah kau lalui. Katanya anak Tuhan, tetapi kenapa begini? Tidak usahlah beriman lebih. Sebab engkau mungkin anak, tetapi engkau tidak dikasih dia. Matius 4 itu seperti lagi bekerja di dalam hati manusia. Tapi itu tidak berlaku bagi kita yang mendengar firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Inilah anakku yang kukasihi. Aku berkenan. Berkenan, kata lain, berkenan itu aku senang atas dia. Sekalipun Tuhan harus mendisiplinkan kita dari dosa dan pelanggaran kita, dia tetap senang atas diri kita. Dia senang kita ada di dalam ruang doa. Dia senang waktu kita membaca Alkitab. Dia senang waktu kita pergi ke gereja. Dia senang dan excited itu menunggu-nunggu anaknya untuk datang. Ada tuh istilah, ada tuh donjak bilang begini, karena masuk gereja, aduh belum betul. Padahal lewat sarana gereja menolong kita agar kita dapat dibetulkan oleh Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan sangat senang atas hadirnya kita dulu. Haleluya. Haleluya. Sehingga penyembahan bukan lagi sesuatu yang kita lihat sebagai sebuah setoran. Tuhan saya hadir ya. Tapi penyembahan menjadi sebuah pengalaman bahwa Tuhan saya ada, senang kan Tuhan? Tuhan senang saya ada. Tuhan senang saya ada. Nanti iblis bilang, kan belum taat ini, belum taat itu. Enggak, dia senang kita ada. Seaktif-aktifnya anak saya tetap senang kalau dia ada. Sekalipun banyak perbuatan yang tidak menyenangkan yang dia lakukan. Tapi tak mengubah rasa sayang saya sebagai orang tua. Yang senang mengganggu dia kalau dia lagi tidur. Makanya ada ayat yang bilang Tuhan senang memberkati karena orang lingkali jagali anak tidur, aduh bukan main, suka mau ganggu. Pas dia bangun suruh tidur karena aktif. Ingat bahwa identitas kita bukan apa yang dunia katakan. Billy Graham pernah berkata, you are not accidental, your existence is not a product of random chance. You were chosen, created, and loved by God. Yang artinya adalah, jagalah kebersihan. You are not accidental, Engkau bukan anak yang hadir secara insiden. Engkau direncanakan Allah dengan sempurna. Kehadiranmu bukanlah secara acak ada. Engkau dipilih, diciptakan, dan dikasihi Tuhan. Amin. Sehingga saya beberapa kali mendengar dan mengamenkan ini. Dari bagaimana peristiwa kita lahir tidak mengubah bahwa Tuhan merancangkan yang indah dalam hidup kita. Haleluya. Kadang-kadang kan ada tuh bilang karena dia lahir unofficial dalam ketidakresmian, itu adalah yang harus ditanggung orang tuanya dalam konsekuensi. Tapi itu tidak mengubah anak yang lahir itu
adalah anak-anak kesayangan Allah. Kita semua. Katakan amin. Identitas kita sebagai anak Allah tidak dapat diambil oleh siapapun. Haleluya. Haleluya. Sehingga sematan apa yang ditaruh, Nasaret apa yang ditaruh. Gagal, anak gagal. Anaknya tidak betul. Lahir dalam situasi. Atau mungkin ada bayangan-bayangan. Anaknya minta maaf. Tidak berguna. Anaknya tidak berguna. Kalau dia sudah besar, seumur berapa, masih ada bayangan itu. Bahwa betul dia tidak berguna. Dia betul gagal. Dari keluarga model begitu, mau begitu terus. No. Sematan itu seperti mengkontaminasi iman. Jadi itu iman percaya bahwa Tuhan mau pakai hidup kita dengan cara yang dahsyat. Seringkali dicemarkan oleh kata-kata masa lalu yang mengganggu identitas kita. Padahal identitas itu telah Allah letakkan sebelum dunia dijadikan. Makanya Yesus kata orang-orang luar, belanin, ngotot untuk menyelamatkan kita bukan ketika kita sudah bersih. Karena identitas yang dia taruh sejak semula. Anak-anak yang kukasihi. Amin. Haleluya. Haleluya. Boleh tepuk dengan kasih. Engkau anak yang dikasihi Allah. Haleluya. Ada sebuah kalimat yang pernah saya tulis, sedewasa apapun usia, setua apapun nanti, bagi seorang bapa, dia tetap anak kecilnya Allah yang dia senang bersama dengan anaknya. Haleluya. Yang kedua, Matius 13 ayat 54 sampai 58. Saya bacakan, setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi Yesus kembali ke Nazaret, diadakan mujizat dan mereka bilang begini, bukankah dia ini anak si tukang kayu? Bukankah saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas adalah orang biasa? Bagaimana mungkin dia mengadakan mujizat? Yesus ditolak, tetapi dia tidak baper. Sehingga hal kedua yang kita bisa belajar sederhananya, kalau pertama tadi, terus ingat bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh dunia, perkataan manusia, tetapi apa yang dinyatakan Allah. Yang kedua, fokuslah pada identitas dari Allah. Kalau yang tadi bukan berarti mengabaikan. Karena kadangkala orang menyampaikan sesuatu agar kita memperbaiki diri untuk mengevaluasi diri. Kalau ada jenis-jenis nasihat perkataan yang bilang anak kok terlalu, itu perlu kita mengkoreksi diri. Tetapi kalau hal-hal negatif, hal-hal yang disematkan yang tidak baik, itu yang kita abaikan. Sehingga kita mempunyai sikap yang kedua, memfokuskan pada apa yang Tuhan katakan atas kita. Identitas Allah memberikan alasan untuk fokus. Fokus saja.
Kalau Yesus dia baper pulang ke Nazaret loh. Dia pulang ke Nazaret bikin sesuatu yang baik malah dikomentari. Di hidup kan kadang-kala orang ada jaga alami itu situasi begitu. Sudah mau berbuat yang baik dikomentari dengan tidak baik. Sudah mau berbuat yang benar, orang memberikan kesan dan komentar yang berbeda dari harapan kita, dari ekspektasi kita. Oh Pak Pendeta, kita berusaha, siapa masih begitu? Sebab kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tidak bisa meluruskan pikiran semua orang, dan tidak bisa menyenangkan semua orang. Haleluya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Sehingga fokus saja pada identitas yang Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Untuk apa? Saya baca perlahan kembali kalimat ini. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang di hidup kita, tapi hidup kita bisa memberkati orang lain yang Tuhan percayakan ada di antara kita. Amin. Kan ada orang setelah fokus, loh, siapakah orang begitu? Padahal kita, karena memang tidak semua orang bisa senang dengan yang kita lakukan. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi ingat identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ada banyak Tuhan sampaikan, contohnya saja menjadi garam dan terang. Artinya mau berdampak, di mana itu Tuhan percayakan. Jangan sampai kita sibuk pada orang yang tidak mengapresiasi apa-apa, lupa mereka yang punya kesempatan menerima berkat dari hidup kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuh ada orang kan setelah lalu sibuk, apakah orang komentar begitu, sudah cukup. Ketika kita sudah lakukan bagian kita, syukuri saja dan fokus saja pada orang-orang yang Tuhan percayakan dari sekitar kita untuk diberkati. Contoh misalnya saya sebagai suami, saya langsung harus memfokuskan, memikirkan bagaimana istri saya bahagia dari kehadiran saya. Bagaimana anak-anak saya, rekan kerja atau pelayanan. Kalaupun kita sudah berusaha dengan tulus dan murni dan menemukan orang-orang yang punya sikap yang berbeda dari harapan kita, ya sudahlah. Sebab kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Yesus di Nazaret, tempat dia dibesarkan, tidak ada mujizat terjadi di sana. Ya sudah, di mana Tuhan bawa saya hadir. Dan ketika ada penerimaan di sana, biarlah itu jadi kesempatan kita menjadi tanda-tanda ajaib Tuhan, pembawa mujizat. Amin. Fokus saja. Ketemu dengan ini, lagi dengan misalnya ada pertemuan keluarga, orang suka ingat-ingat, aduh tuh sana tuh, minta maaf mungkin ada tetangga, rekan kerja, lupa ada keluarga di dekat kita yang bisa kita usahakan, kita bawa dalam pengalaman yang mereka diberkati dari kehadiran kita. Nah ini kan di fenomena jaga jadi tuh, obsesi pada, ada kok istilah yang mereka pakai, instant gratification. Gratifikasi instan adalah mendapatkan like, apresiasi dari outer atau eksternal atau orang-orang luar. Sekarang dunia diseret pada bagaimana mereka terobsesi pada pujian dari orang-orang yang jauh di sana yang sebenarnya tidak peduli juga sebenarnya dengan kita. Tidak peduli juga dengan status kita. Mereka punya urusan sendiri. Padahal ada orang-orang di dekat kita yang jauh lebih penting, yang harus menjadi fokus kita. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Amin. John Maxwell, salah satu tokoh kepemimpinan Kristen, dia katakan bahwa hati-hati kata, orang terobsesi dengan tepuk tangan di luar, lupa orang-orang di dekat kita. Jangan sampai banyak tepuk tangan di luar, pas pulang di rumah, justru mereka yang paling merasa tidak diberkati. Kadang-kala ada yang tuh, what if, bagaimana jika, kalau nanti saya bisa bahagia kalau, padahal kebahagiaan ada di sekitar dia. Kebahagiaan ada di dalam keluarganya. Kan ada tuh orang bawa, kalau torang kalau torang mau, kalau torang nanti, dia lupa kalau torang sekarang sebenarnya kita dalam berkat Tuhan. Haleluya. Ada orang bilang,
kita nanti bahagia. Bahagia itu sekarang. Di sekitar kita ada orang-orang yang kalau kita jadi berkat, ada timbal balik indah. Mereka pun jadi berkat atas kita. Karena fokus kita sudah benar. Identitas kita adalah menjadi berkat. Kita tidak bisa membuat semua orang menerima kita. Tapi kita bisa membuat orang lain menerima yang baik dari hidup kita. Haleluya. Mencoba menyenangkan semua orang bisa membuat orang capek, lelah. Dan mendorong kita kehilangan ketulusan dan kemurnian. Ada orang kan karena dia DP identitas itu di poin pertama sudah tidak tahu betul. Dari kecil dia tidak mengalami penegasan tentang identitasnya. Waktu dia besar dia mulai haus identitas. Dan dia haus apresiasi, dia terobsesi. Hidupnya adalah tentang apa yang orang pikirkan bagi dia. Sehingga dia kehilangan fokus. Mendorong akhirnya apa? Terjadi yang BP bahasa ekstrim. Akhirnya dia terpaksa harus hidup bermuka dua. Dalam kemunafikan, kehilangan ketulusan, kehilangan kemurnian. Tapi kita di sini, di tempat ini Tuhan tegaskan identitas kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Berulang kali saya baca Mazmur dan terus ada ayat-ayat yang tertulis begini. Sinarilah kami dengan wajahmu, wajahmu, wajahmu. Saat fokus kita adalah menyenangkan Tuhan. Kelihatannya kita yang effort berusaha. Tetapi justru dalam usaha kita malah yang disenangkan Tuhan. Haleluya. Melayani Allah seperti sesuatu tindakan yang membuat kita bekerja keras. Betul. Tetapi entah kenapa, justru seperti Allah yang semakin dalam tanda kutip bekerja keras untuk menyenangkan kita. Karena justru kita semakin disenangkan saat kita fokus menyenangkan Dia. Amin. Wajahnya Allah yang disenangkan itu. Saya sudah berusaha, kenapa tidak dapat pujian? Yang penting Dia, Allah kita, memberi pujian bagi kita. Itu baru anakku. Haleluya. Haleluya. Menjalani kehidupan Kristen, kadang-kala iblis memperbesar beratnya salib itu. Dia sama dengan di HP edang jaga zoom, kong zoom in terus. Coba anda lihat tuh beban pelayanan, coba anda lihat tuh beban kalau ikut Kristus Yesus, banyak toh. Sama waktu di Taman Eden, banyak toh Tuhan mau kasih, marah itu Tuhan larang. Kadang-kala kita terfokus pada apa yang Tuhan tidak berikan, lupa ada banyak yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Makanya akar dosa dijelaskan di salah satu tempat saya dengar bahwa Adam dan Hawa kehilangan syukur atas banyaknya berkat Allah dalam hidup mereka, karena iblis terus memfokuskan pada apa yang Tuhan tidak izinkan, dia lupa atas apa yang Tuhan telah berikan dalam hidupnya. Sama seperti kebenaran ini, terfokus pada menyenangkan semua orang, memberkati orang lain jadi tugas kita. Tetapi tidak semua orang bisa setuju dengan apa yang kita lakukan, kerjakan. Yang pasti, pastikan kita tulus dan murni di hadapan Allah. Haleluya. Haleluya. Penting sekali untuk memfokuskan pada apa yang Tuhan percayakan dan tidak mengejar yang
tidak Tuhan percayakan, yang belum Tuhan percayakan. Haleluya. Ulang. Penting sekali untuk memfokuskan pada apa yang Tuhan percayakan dan tidak mengejar apa yang Tuhan belum percayakan dan tidak percayakan atas hidup kita. Orang kehilangan syukur atas kerjanya karena iblis menaruh roh membandingkan pekerjaan orang lain. Sehingga dia lupa pekerjaan yang oleh kasih karunia Tuhan berikan. Ada orang melihat jendela keluarga lain, dia lupa menutup gorden jendelanya dan melihat bahwa ada keluarga yang Tuhan percayakan atas hidupnya. Roh Kudus kiranya membuat kita, menyadarkan kita untuk jangan sampai kita kehilangan apa yang Tuhan telah berikan kita kepada kita sepanjang tahun ini. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya menekankan, penting sekali untuk memfokuskan pada apa yang Tuhan telah percayakan dan tidak terobsesi mengejar yang tidak Dia percayakan dan belum Dia percayakan. Lalu kalau kepercayaan atas orang lain gimana? Doakan. Syukuri bersama. Saya membaca salah satu buku yang menarik sekali, dia memberikan ilustrasi. Katanya ada sebuah persoalan di hidup dang. Kong tuh bapak datang. Dia bilang, aduh kesian Kang, mungkin misalnya ada anak-anak terlantar atau lain sebagainya. Kesian Kang dia, kamai Kang tuh orang-orang yang nak perhatikan pada dia. Seharusnya ada yang bertanggung jawab atas anak ini. Katu adik, dorang jahat sekali Kang. Tuh adik haga apa tuh om? Om dang, nyak tolong bagi kita. Nah, ini tuh jaga jadi tuh. Ketika dihadapkan dengan sesuatu, dia terus bilang, dorang pesalah, dorangnya ndak engkau. Tuhan taruh itu di engkau, itu tugasmu. Itu bagianmu. Itu pekerjaan yang Tuhan taruh di hatimu. Jangan salahkan siapapun, jangan lempar bagi siapapun. Kalau itu yang Tuhan hadapkan bagi kita, berarti itu tugas kita. Haleluya. Berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan sesama, tetapi membuka diri untuk apa yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Fokus pada apa yang Tuhan taruh sebagai identitas kita. Yang terakhir, Matius 4 ayat 18 dan 19 dan kita selesai. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Identitas mereka. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ingat, identitas kita berdasarkan firman Tuhan. Fokus pada tugas berdasarkan identitas kita. Dan yang terakhir, jadilah atau berilah identitas bagi orang lain di sekitar kita. Maksudnya apa? DP sebenarnya jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan beri kita identitas yang hebat, ingatkan kembali ke orang-orang di sekitar kita. Jauhkan kata-kata hambar, kata Kolose. Jauhkan kata-kata negatif. Siapa yang memperkatakan gema itu kembali kepada Dia. Jaga perkataan kita. Kita mulai mengubah perkataan kita menjadi perkataan kebenaran yang memberi identitas. Ngana katuk memang begitu Kang, Mar Tuhan kok ada rencana penguni.
Ya toh, jangan sama dengan itu ayub teman-teman. Datang bajenguk cuma bahakimi. Tapi kita anak-anak Tuhan yang datang dengan perkataan-perkataan berkat dan memberkati. Amin. Dan di usia saya yang masih jauh harus belajar ini, saya lihat saat motivasi kita untuk memberkati orang, hikmat Allah itu mengalir dengan indah. Membentuk kita dan membentuk orang lain. Saat kita ingin memberkati orang lain, penyertaan Tuhan itu jauh lebih dahsyat terjadi. Haleluya, haleluya. Jadi anak Tuhan bukan tentang diri sendiri. Jadi anak Tuhan adalah bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga hal ketiga yang jadi sikap kita, berilah identitas Allah bagi orang lain yang didasari oleh kasih dan kerendahan hati. Salah satu orang terkenal, terkaya di dunia, penemu SpaceX, penemu Tesla, penemu satelit portable, kaya sekali. Kita tahu bersama siapa dia, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Tetapi beberapa bulan yang lalu dia statement begini, saya telah kehilangan atau anak saya telah mati. Karena anaknya namanya Xavier. Namanya Xavier. Dia ganti namanya menjadi Jenna. Orang paling kaya dan sukses secara finansial. Punya anak Xavier, laki-laki. Tapi dia jadi LGBT dan namanya sekarang Sena. Saya rasa sebagai orang tua, kalau dia mau tanya balik, mau tukar nih anak identitas dengan kekayaan, dia akan tukar dengan identitas anaknya. Sehingga jadi tugas kita tidak perlu berpikir terlalu besar, tetapi lewat kata-kata kita setiap hari, membangun sebuah identitas orang lain di sekitar kita. Duh, brother, kawan kita kok rasanya tidak sedap di kerja ini. Sudah, Tuhan ada taruh sopas itu forngana. Duh, kita kok kalau di pelayanan kita rasa kita nyandak Tuhan yang layakan. Menaruh terus perkataan yang membangun identitas. Haleluya. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat perayaan bulan yang disepakati sebagai bulan yang merayakan Natal ini, peristiwa lahirnya Yesus dan dibesarkan di Nazaret mengingatkan kita kembali tentang siapa kita dan bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Bapa, Engkau mengenalku